Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Rumah lelang Black Mark. Xiao Yan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergolak. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan rumah lelang di depannya yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan nafas kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas besar rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jia Ma, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam, sekarang setelah dia tiba di kota Tanda Hitam. Ada lebih dari 10 orang kuat berwajah acuh tak acuh, berpakaian hitam, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya adalah kelas Doushi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak tingkat Douze. Sudah ada orang-orang di kelas Doushi di antara mereka yang dengan ceroboh mereka perintahkan untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak, klan primer enggan menggunakan praktisi Doushi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiao Yan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan Doupeng benar-benar menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam, tempat yang sangat kacau ini, dia tidak berpikir bahwa menunjukkan penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. Doupeng topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menggantung dari ujungnya, menutupi wajah seseorang. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan masuk ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sesaat. Dia segera pulih dan langkah kakinya menyeretnya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menelusuri sejumlah barang yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam pelelangan ini. Xiao Yan dengan kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai benda yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja, beberapa faksi yang cukup kuat secara alami dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta karun yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di pintu menuju ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan masuk ke dalamnya. Saat tubuh Xiao Yan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun, dia agak tertegun menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini terbagi dengan rapi menjadi lebih dari 100 ruang rahasia yang lebih kecil. Sepertinya itu adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terungkap. Xiao Yan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya melepaskan perasaan yang mempesona. "Tuan ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta karun atau Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan?" Yang terakhir, Xiao Yan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. "Silakan ikuti saya." Pelayan wanita tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu sebenarnya akan menyebabkan nyala api yang jahat naik di perut bagian bawah seseorang. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang bagaimana meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiao Yan tergantung dalam bayang-bayang Doupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam, yang merupakan tempat yang sangat kacau,
Bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Karena itu, Xiao Yan tidak berani memikirkan untuk berinteraksi dengan wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum yang terakhir akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan dan tersenyum sambil berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan hal-hal yang ingin Anda lelang ke dalam Grandmaster untuk mengevaluasi dan memverifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kursi dengan nilai yang berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharganya barang yang Anda coba lelang." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut membuka pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia menutup pintu dengan halus. Cahaya di kamar kecil itu terang benderang. Seorang pria tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir sepenuhnya tertutup jubah hitam, dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik. "Silahkan duduk." Orang tua itu dengan sembarangan menunjuk ke kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang dibutuhkan untuk memeriksa barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang yang ingin kamu lelang." Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. "Pil obat?" Orang tua itu sedikit tercengang saat mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan membalik botol giok itu sampai pil obat berbentuk bola berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara pandangannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu di pil. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya berubah sedikit. Dengan suara terkejut, dia berkata, "Ini adalah pil jiwa hijau 2 lapisan." "Ah!" Xiao Yan mengangguk sedikit. Suaranya masih parau. "Karena Anda telah mendengar tentang pil jiwa hijau 2 lapisan, saya pikir Anda juga harus mengetahui efeknya. Bantu saya memperkirakan harga listing. Aku perlu memeriksanya dulu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengambil alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah melanjutkan seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiao Yan. Dengan makna yang lebih dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil jiwa hijau 2 lapisan. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Menurut metode yang digunakan, wilayah sudut hitam, untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 lapisan, ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan berkuasa yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya untuk lebih dari 500.000 emas. Kalau begitu lihat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih tinggi dari perkiraannya. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 lapisan. "Oh!" Orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bulat seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika pandangannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang. Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapisan dan pil roh hijau 3 lapisan mungkin hanya 1 baris, tetapi harganya seperti 2 dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 lapisan mungkin memiliki efek membantu Doushi menerobos penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu peningkatan kekuatan seseorang dengan 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain,
setelah seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 lapis, tidak hanya seseorang dapat menerobos penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil dengan sengaja tidak dibatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiao Yan telah mengkonsumsi Trillinet Green Spirit Pill, dia dengan sengaja menyimpan efek obat ke dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan naik terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan kemudian, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melonjak. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan yang jelas antara pil, Trillinet, dan Tullinet. Pada titik ini, lelaki tua yang telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya tahu itu dengan sangat baik. Dengan demikian, wajahnya menyimpan jejak keingintahuan dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapisan. Orang tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut tertegun. Iya. Xiao Yan mengangguk dengan lemah. Barang bagus. Orang tua itu menampar mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, harga lelang dasar dari pil roh hijau 3 lapis ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani persaingan tawaran, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan nafas lega. Jumlah nilai dari ketiga, pil roh hijau, ini hampir mencapai 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena rasa iri. Tentu saja, Xiao Yan juga tahu dengan jelas bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, terkadang mereka hanya berhasil sekali setiap 10 kali mencoba. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 lapis akan berjumlah hampir 60 atau 70.000 koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapatkan bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi, keduanya sangat membantu. 2. Pil roh hijau 2 baris, dan 1. Pil roh hijau 3 baris. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di lelang kami sudah mencapai kelas VIP kelas 2 di Rumah Lelang Tanda Hitam, kami. Ini adalah nomor kursi Anda. Pameran lelang akan dibuka secara resmi sore ini. Jika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyingkirkan pil obat itu dan mengeluarkan sebuah kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat dia menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Mister, tolong lakukan apa yang Anda inginkan. Orang tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Orang tua itu memandangi pintu, yang perlahan menutup, dan mendengar langkah kaki perlahan menjauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan mengamati 3 pil roh hijau, yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata lamanya yang kacau.
Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengambil 3 pil roh hijau dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatannya tidak boleh rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia itu tiba-tiba dan perlahan-lahan ditarik terbuka, menampakkan lubang kecil yang gelap. Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat seperti pil roh hijau 3 lapis juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.